Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya dalam waktu yang singkat kita di bumi ini, kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Semuanya hanyalah pinjaman dari Allah untuk sementara waktu saja. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudaraku, Allah memberikan manusia tugas pertama untuk mengelola dan mengurus urusannya di bumi. Tugas ini tetap ada dan merupakan bagian dari tujuan hidup kita saat ini. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudaraku, Yesus seringkali menggambarkan kehidupan ini sebagai sebuah tanggung jawab dan menggunakan banyak perumpamaan untuk menjelaskannya. Dalam perumpamaan tentang talenta, seorang majikan mengevaluasi kinerja setiap hambanya dan memberikan upah sesuai dengan prestasi mereka. Ia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Nah, saudaraku, pada akhir kehidupan kita di bumi, kita akan dievaluasi dan dihargai berdasarkan seberapa baik kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, bahkan tugas harian yang sederhana sekalipun, itu memiliki dampak abadi. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menuliskannya seperti ini, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Nah, saudaraku, jika kita memandang segala sesuatu sebagai tanggung jawab, Allah berjanji untuk memberikan anugerah di sorga kekekalan. Yang pertama, kita akan mendapat pengakuan dari Allah. Dia akan berkata, "Kerjamu bagus, kamu telah melakukan dengan baik." Itu tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lalu anugerah yang kedua adalah kita akan diberikan promosi dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kekekalan. Dikatakan, "Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu." Jadi, saudaraku, orang yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar, yang lebih besar. Seperti yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 10. "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu. Dan itu tersedia bagi setiap hamba Allah yang setia mengelola hartanya, seperti yang dinyatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Tuhan Yesus memberkati. Shalom.